Halo Sobat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan ajak kalian menelisik lebih dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang juga merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Cirebon. Bangunan ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati. Bukan tanpa alasan, penamaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa berdasar pada pembangunannya di masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1480 Masehi. Masjid ini terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon, Kecamatan Lemah Bungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, dan disebut sebagai masjid tertua di Cirebon. Seperti apa sejarah pembangunan dan arsitekturnya? Ikuti jejak saya bersama Kang Rudi Mulyana yang merupakan pemandu Masjid Agung Cipta Rasa. Inilah Jejak Kisah. Halo teman-teman, kita akan diskusi langsung dengan pemandu saya, Kang Rudi Mulyana. Rudi Mulyana ya. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, kita mau tanya-tanya nih tentang sejarah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Mas Tana memberikan kepercayaan kepada saya. Alhamdulillah nanti kita akan mendampingi Mas Nana selama berada di masjid bersejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini didirikan sekitar abad ke-14 ya, tepatnya tahun 1480 Masehi. Yang mendirikan langsung adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya. Jadi beliau setelah 1 tahun diangkat menjadi Sultan Cirebon yang pertama, beliau diangkat pada tahun 1479 Masehi. Beliau tidak melulu memperindah istana, namun beliau lebih mementingkan untuk kemaslahatan umat. Maka beliau mendirikan sebuah masjid negara. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas Tana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Pakungwati ya teman-teman. Sebelumnya sebelum Masjid Agung Cipta Rasa adalah Masjid Agung Pakungwati ya. Sesuai dengan nama keratonnya Mas Tana. Oh, iya, nama Pakungwati kan sesuai dengan masjid keraton awal. Oh, Masjid jadi Agung sebelum Pakungwati. Kasepuhan Cirebon itu Keraton Dalam Agung Pakungwati. Dalam Agung Pakungwati ya teman-teman. Nama dari istri Syekh Syarif Hidayatullah yang adalah Nyimas Ayu Pakungwati ini adalah putri dari Raden Walang Sungsang atau Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Jadi sepupuan nikah. Oh. Iya. Nah kemudian alhamdulillah kita tepat berada di Gapura awal ya. Masjid ini dibangun tadi saya terangkan di awal sekitar tahun 1480 ya, atau semasa di era Wali Songo ya. Beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya. Jadi masjid ini kita bisa lihat itu ada ya, masjid diambil dari kata sang yang bermakna keagungan ya. Cipta yang berarti dibangun ya, dan rasa berarti yang digunakan. Jadi maknanya berarti keagungan yang dibangun dengan rasa dan pikiran yang luar biasa, menjadi tempat berkumpulnya para wali pada masanya. Oke, kita langsung ke dalam aja Mas. Ya, teman-teman, kita mau explore seperti apakah Masjid Sang Cipta Rasa ini di dalamnya. Masjid ini mengambil perpaduan Jawa dan Hindu Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari gapura di bagian halaman masjid dan serambi, serta atap masjid yang masih menyerupai rumah joglo, yaitu rumah adat masyarakat Jawa. Memasuki area dalam masjid, saya disuguhkan banyaknya tiang yang masih kokoh menyangga masjid ini. Silakan. Alhamdulillah ini gerbang pertamanya. Alhamdulillah
Mas Nana kita masih menemani ya. Nah nanti di dalam Masjid Agung Sang Ciptarasa ini ada sumur ya. Sumurnya ini sudah usianya hampir sekitar 6 abad yang lalu ya. Sumurnya 2, maka ada bentuknya ya. Nah ini Mas Nana, ini adalah sumur yang dipergunakan untuk tempat berwudunya para wali. Masih asli keasliannya Pak Nana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini untuk berbagai macam kesembuhan, yang punya hajat, punya apa ya, boleh kita lihat dah dalam di sini ya. Assalamualaikum. Nah ini nanti Mas Nana mau sholat hajat boleh, 2 rakaat boleh. Nanti kita ambil wudhu bareng ya. Harus sekedar mau cuci muka pun boleh ya. Nah setelah berwudu di sini, para wali menaruh jasnya di sini Mas. Ada tempat jubah yang keasliannya masih dijaga. Ini jubah para wali ditempelkan di itunya di sini. Ini rotanya masih asli. Oh, ini ya? Iya. Ini tempat jubah Para wali ya? iya. Ditancap. Salah satu bagian yang paling sakral adalah sumur yang sekaligus jadi tempat berwudu. Sumur ini terkenal dengan nama Banyucis Sang Ciptarasa. Bentuknya menyerupai 2 buah kolam yang masing-masing berbentuk bulat. Dulu, 2 kolam ini merupakan tempat wudhu para wali songo. Air dari sumur ini dipercaya mampu memelihara kesehatan. Nah, ini khusus memasuki ruang utama Masjid Agung Sang Ciptarasa ya. Ini jumlah pintunya berjumlah 9 Mas Nana ya. Jumlah 9 pintu ya. Dan ini ada pintu yang khusus dibuka tiap hari ini ya. Ini khusus keluar masuknya jamaah ya. Enggak, kita masuk ya. Alhamdulillah, Mas Nana masuk terakhir tahun berapa ke sini? Udah lama sih. Alhamdulillah ya. Nah ini kita bisa lihat Mas Nana ya. Ini 9 pintu ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Dengan yang di ini. Jadi 4, 1 di ya, 4 kiri kanan, satunya di belakang ya. Ini melambangkan jumlah wali yang 9 Mas. Adanya wali sanga. Ini nggak boleh masuk kalau dari sini. Ini ada hari-hari tertentu ya. Setiap itu sultan dari sini ya keluar masuknya. Ini angka 9 ini merupakan angka karomah. Boleh dikatakan angka istiqomah ya. Jadi 9 dikali berapapun hasil akhirnya tetap 9. Ini falsafah hidup juga, bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat lawang sanga Mas Nana. Secara umum, masjid ini memiliki 9 pintu sebagai keluar masuknya jamaah. Ini melambangkan 9 wali yang berperan menyebarkan Islam di tanah Jawa. 1 pintu utama dan 8 di sisi kanan dan kiri. Pintu utama masjid yang hanya dibuka pada sholat Jumat dan hari besar Islam lainnya. Sedangkan pintu di bagian samping dibuat lebih rendah. Ini sebagai simbol bentuk penghormatan dan merendahkan diri saat memasuki masjid. Lawang sanga itu artinya bahwa manusia itu jumlah lubangnya berjumlah 9 ya. Itu ada ya Mas mungkin tahu ya. Nah ini khusus untuk tempat sholatnya keluarga besar dari keraton ya, khusus Kesultanan Kanoman ya. Nah, kalau dari sana di sana tempat duduknya Sultan Kasepuhan. Oh, jadi ada 2 tempat ya? Iya. Jadi teman-teman di sini ada 2 tempat ya. Itu
tempat sholatnya sholatnya Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Kanoman yang tadi sebelumnya ya. Ya. Nah ini mihrabnya, mihrab ya, tempat untuk berkhotbah. Ini Jalan Para Wali, masih asli ya. Masih asli ya? Jalan Sunan Jati mihrabnya. Nah ini pengimamannya mas. Pengimaman ya. Luar biasa. Nah ini tempat di mana kumandangnya azan 7. Mungkin Mas Nana pernah mendengar setiap hari Jumat itu kami di Masjid Agung Sang Cipta Rasa azannya lain dari yang lain. Itu terkenal dengan kumandangnya azan pitu ya. Kumandangnya azan 7. Jadi azan yang diserentakkan bersama-sama 7 orang muazin ya. Di sini tempatnya ya. Nah ini sejarahnya terlepas dari itu, legenda dari Satria Menjangan Wulung ya. 7 itu melambangkan apa ya? 7 ini melambangkan angka penciptaan. Mohon maaf ya, Allah menciptakan 7 hari, 7 langit, 7 bumi ya. Dan ibaratnya banyak yang berjumlah angka 7 di dalamnya. Namun sejarah ini luar biasa mas. Ini para santri yang dulu itu melantunkan kumandang azan pada waktu itu mungkin ada semacam wabah penyakit ya, yang di mitosnya itu dari legenda Sinathraya Sakti yang bernama Menjangan Wulung yang bercokol ada di Memolo Masjid mas. Di atas ya? Iya, Memolo Masjid Agung ya. Maka Masjid Agung tidak ada memolonya sampai sekarang mas Nana. Ya, memolonya konon hijrah pindah ke Banten ya. Ini kalau kita bedah sejarah Menjangan Wulung mungkin kita tidak cukup lama ya. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke sana ya. Pada bagian mihrab atau tempat imam memimpin sholat terdapat 3 ubin yang dipasang oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Mimbar dibangun menyerupai kursi dengan 3 anak tangganya. Mimbar yang diberi nama Sang Rangga Kosa ini terukir motif membentuk bunga dan rantai di setiap sisinya. Masjid ini juga memiliki keunikan pada pelaksanaan sholat Jumat, di mana terdapat 7 muazin yang dikerahkan untuk memanggil para jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tradisi ini bermula ketika menjelang sholat subuh. Masjid ini selalu diganggu oleh Aji Menjangan Wulung yang datang menyebarkan petaka. Beberapa muazin yang mencoba mengumandangkan azan tewas dihajar olehnya. Untuk mengusir Aji Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati memerintahkan 7 orang muazin mengumandangkan azan secara bersamaan. Dan semenjak itu, Aji Menjangan Wulung tidak pernah mengganggu ibadah para jamaah Masjid Sang Cipta Rasa. Di sana itu ada soko atau tiang yang semuanya terbuat dari tatal mas Nana. Sebentar, kalau ini tiangnya masih tiang asli ya? Masih asli. Bayangkan 1480. Ke teman-teman ini ternyata tiangnya Masjid Agung itu masih asli ya? Dibangun tahun 1480 ya? Nggih. Ini kayunya kayu apa ya Kang? Kayu jati mas. Kayu jati ya? Nggih. Oke. Ini kayu-kayunya masih asli ya? Oke. Luar biasa ya. Kita kemana lagi nih Kang? Kita lihat di sana ada semacam saka yang bertuliskan berdirinya Masjid Agung ini ya, di bagian luar. Nah, punten Mbak. Kenapa ini pintunya? Nah, itu tadi barusan saya mau terangkan pintunya kenapa relatif kecil. Jadi siapapun kita dari kasta mana apapun di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Rendah hati ya, otomatis biarpun sultan, raja, presiden, kalau kita datang ke masjid, copot baju kita intinya. Itu filosofinya ya? Iya. Jadi intinya
seperti itu. Oke, ini ukurannya hampir sama ya? Iya, jadi besar. Ini teman-teman, pintu masuk ke dalam masjid. Suasananya cukup ramai karena Iya. semalam kita Kliwon dan Kliwon, Jumat Kliwon. ya, kan biasanya kalau ramainya itu di malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon banyak beritikaf sampai pagi ya. Nah ini gebyok. Oke, ini peninggalan lama juga. Iya, gebyok atau gebyoknya seperti ini. Ini walau ulang bisawab, ini ada dulu air di sini, Mas. Air. Tempat berwudu juga di sini. Tempat berwudu. Oh, di sini air dulu Iya. ya. Oke, ini teman-teman dulunya air Nah, tempat ini berwudu pintu ya. ini kalau dibuka setiap nanti 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Pintunya dibuka, terus ada momen-momen tertentu hari peringatan Islam. Jadi Sultan keluarnya tidak dari pintu kiri kanan tapi dari sini. Itu utama ya. Iya. Oke. Nah, oke. Ini ukiran-ukiran lama juga ya. Luar biasa, ini lambang insan kamil, Mas. Lambang dari insan kamil itu macan Ali ya. Ya sebelah sana. Nah, ini ada salah satu saka atau tiang yang konon dibuat ya. Jadi saka ini merupakan hasil cipta karya dari Sunan Kalijaga ya. Jadi Sunan Kalijaga itu luar biasa, Mas Nana. Ini ada sebuah filosofi ya. Aduh bahasa, mohon maaf ya. Ini tiang saka tatal ada di Masjid Demak pun ada. Jadi ketika itu ya salah satu tiang dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ya dijadikan tiang di salah satu kelenteng atau vihara yang di daerah Jamblang ya. Nah ini karena kekurangan tiang, Sunan Kalijaga membuat serpihan-serpihan kayu ya, serpihan kayu di ini. Jadi ini Dibuat. tiangnya itu serpihan kayu ya. Iya, luar biasa, Mas Nana. Teman-teman. Sangat fatal. Ini tingginya berapa meter ya? Sama dengan yang di sana, sampai ke atas ya. Ya hampir 10 meter lah, Mas Nana, atas ya. Nah ini ada prasasti yang mungkin Mas Nana bisa baca ya. Ini cuma satu yang bertulisan ini tiangnya. Saya sendiri mohon maaf tidak bisa mengartikan ya. Jadi kurang lebihnya bahwa Masjid Agung itu didirikan pada sekitar tahun tersebut. Bisa dilihat ya di zoom ya. Nah ini prasasti ya. Mohon maaf saya tidak bisa membacanya ya. Seperti itu. Nah itu ada makam para itu ya. Mohon maaf itu dulu para habib, para imam yang dimakamkan di sini. Nanti kalau Mas Nana berkenan di sana ada makam Ki Gedeng Alang-Alang. Oh, aduh ya siap. Ki Gedeng Alang-Alang ini adalah Kiku Cirebon yang pertama. Jadi sebelum Mbahku Cirebon atau Raden Walang Sungsang mendirikan pedukuhan, di sini sudah ada Ki Gede yang bernama Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang itu berarti maksudnya di sini. Ku Cirebon yang pertama. Ada makamnya di sebelah. Maka kita bisa lihat ya nanti. Masjid ini juga terdapat satu tiang yang dibuat langsung oleh Sunan Kalijaga. Tiang yang terletak di pelataran selatan masjid ini bernama Saka Tatal. Alkisah, pada tahap penyelesaian akhir Masjid Agung Cipta Rasa, tiang Saka Guru kurang satu. Untuk melengkapinya, Sunan Kalijaga mengumpulkan tatal alias potongan kayu jati. Beberapa potong kayu itu pun disatukannya menjadi satu tiang yang kini disebut Saka Tatal. Tiang bersejarah ini diikat dengan lempengan besi agar tidak lepas. Saka Tatal juga mengandung filosofi persatuan bangsa. Ki Gedeng Alang-Alang. Jadi hanya di masjid ini yang ada makam, di luar keraton tidak ada ya.
Mak hari ini beduk namanya ke juru manggir ta mak. Anu sih Pak Suro anu Kerawang. Iya ya. Beduk kan. Beduk ya arane ya. Sekuro. Iya beduknya juga sudah lama nih mas. Sekuro. Iya. Sekuro ya. Iya. Jadi teman-teman bentuk Sekuro yang usianya cukup lama juga ya. Cukup lama. Nah, ini mohon maaf makamnya kita tidak bisa anu ya. Siap. Ini makam beliau. Ini aja kita tidak boleh lihat paling ya. Nah, punten mas, di shot aja. Boleh. Kenapa? Di sini boleh. Ya, ini teman-teman makam dari Sri Manggana atau Mbakku Cirebon yang pertama Ki Gede Ngalang-alang. pertama. Iya. Adanya persis di depannya. Auranya mah merinding ya, kental mas ya. Iya. Oke. Ya alhamdulillah kita sudah rangkaian akhir di apa area masjid bersejarah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti Oke, ini teman-teman ya, apa namanya jam matahari untuk menentukan waktu zuhur ya? Zuhur yang mana? Oh, zuhur yang ini. Iya, Ini bayangan bayangan masih pagi sih Pak. si pagi ya, tapi ini adalah Ini untuk asar Pak. ini zuhur, ini asar. Iya, ini subuh. Oh, ini subuh ya. Iya, Oke, kalau ini? sama dengan ini. Patokannya ini. Oh, oke. Sama dengan yang ini dulu. Itu adalah sepenggal kisah dari salah satu tradisi unik di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki makna tersendiri. Itu diambil dari kata sang yang berarti keagungan, cipta yang dibangun, serta rasa atau digunakan. Ringkasnya, nama tersebut bermakna bangunan agung yang dibangun untuk digunakan umat Islam. Pemilihan namanya mencerminkan tingginya rasa toleransi yang ditunjukkan Wali Songo. Mereka tidak memilih nama yang kearab-araban, tapi justru mengutamakan unsur lokal. Dengan begitu, pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa ajaran Islam dapat mengakar dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Itu dia jejak kisah Masjid Agung Sang Cipta Rasa bersama saya, Nana Taryana. Ikuti terus perjalanan saya di jejak kisah episode selanjutnya. Sampai jumpa.